Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan 3 digit NIM terakhir 103. Saya dari kelas praktikum D, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, yang pertama itu PWM. Jadi apa sih PWM? Jadi PWM adalah teknik pengendalian kecepatan motor dengan cara memodulasi lebar pulsa dari sinyal digital. Jadi meskipun sinyal PWM hanya memiliki dua kondisi, yaitu high dan low, perubahan rasio antara waktu high dan low yang disebut duty cycle akan menghasilkan tegangan rata-rata yang berbeda pada motor. Setiap besar duty cycle, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima motor, sehingga kecepatan putarnya itu meningkat. Pada sistem ini, PWM digunakan sebagai sinyal keluaran dari pengendali PID untuk mengatur kecepatan motor secara bertahap dan presisi tanpa perlu mengubah tegangan sumber secara langsung. Metode ini sangat efisien dan cocok untuk sistem berbasis microcontroller. 2. Encoder 2 pin yang merupakan quadrature encoder, itu menggunakan dua kanal channel A dan channel B. Dan pulsa encoder itu digunakan untuk menghitung posisi motor. Perbedaan fasenya menentukan arah rotasi motor. Untuk sistem memberikan informasi kecepatan aktual. Jadi encoder 2 pin atau quadrature encoder berfungsi sebagai sensor utama dalam sistem kontrol kecepatan motor. Encoder ini menghasilkan sinyal pulsa digital yang merepresentasikan pergerakan motor. Perbedaan utama encoder 2 pin dibandingkan encoder 1 pin adalah kemampuannya untuk mendeteksi arah putaran motor. Hal ini dimungkinkan karena encoder memiliki dua kanal, yaitu channel A dan channel B, yang menghasilkan sinyal dengan perbedaan fase sebesar 90 derajat. Nah, ketika motor berputar, dua kanal akan menghasilkan pulsa secara bergantian untuk perubahan sinyal A dan B. Digunakan untuk menentukan arah rotasi motor, apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, yaitu CW atau CCW. Selain arah, jumlah pulsa yang dihasilkan encoder juga digunakan untuk mengetahui perubahan posisi motor. Dengan menghitung jumlah pulsa dalam selang waktu tertentu, sistem dapat menentukan kecepatan motor. Nah, encoder ini kemudian digunakan sebagai feedback untuk pengendali PID agar sistem dapat melakukan koreksi secara terus-menerus. Kemudian MATLAB function none to zero, nilai none, yaitu nilai yang tidak terdefinisi pada perhitungan. Untuk pencegahan error itu untuk menjaga sistem tetap berjalan. Keamanan data menjaga nilai agar tetap valid. Sistem real time itu sangat penting untuk kestabilan kontrol. Jadi MATLAB function none to zero digunakan untuk menangani kondisi ketika sistem menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi atau none. Nah, kondisi none dapat muncul pada sistem kontrol digital, terutama pada saat awal sistem berjalan atau ketika terjadi pembagian dengan nol. Misalnya pada perhitungan kecepatan yang melibatkan selisih waktu. Jika nilai none ini tidak ditangani, maka nilai tersebut dapat menyebar ke blok lain dan menyebabkan keseluruhan sistem kontrol menjadi tidak stabil atau berhenti bekerja. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi, digunakan fungsi none to zero secara otomatis mendeteksi nilai none dan menggantinya dengan nol. Dengan cara ini, setiap blok dalam sistem selalu menerima nilai numerik yang valid. Nah, fungsi ini sangat penting dalam sistem real time karena sistem kontrol harus berjalan tanpa gangguan meskipun terjadi kondisi awal atau transferan yang tidak ideal. Selanjutnya PID atau proportional integral derivative. Jadi PID adalah kontrol berbasis error, yaitu mengoreksi selisih set point dan kecepatan. P atau proporsional untuk merespon error saat ini, sedangkan integral menghilangkan error steady state dan derivatif meningkatkan kestabilan respon. PID merupakan algoritma kontrol yang banyak digunakan karena mampu memberikan respon yang baik dengan
struktur yang relatif sederhana. Nah, pengendali PID bekerja berdasarkan error, yaitu selisih antara set point kecepatan dan kecepatan aktual motor. Komponen proporsional menghasilkan respon yang sebanding dengan besar error. Sehingga semakin banyak error atau semakin besar error, maka semakin besar pula sinyal koreksi yang diberikan. Komponen integral berfungsi untuk menghilangkan error steady state dengan cara mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Sementara itu, komponen derivatif digunakan untuk memperbaiki kestabilan sistem dengan merespon laju perubahan error sehingga dapat mengurangi osilasi. Dalam sistem ini, PID diimplementasikan dalam bentuk diskrit dan bekerja berdasarkan waktu sampling tertentu. Keluaran PID berupa sinyal PWM yang diinginkan untuk mengatur kecepatan motor agar mendekati nilai set point. Selanjutnya ada saturation dan integral anti-windup. Saturation adalah pembatas keluaran pengendali, dengan batas PWM itu untuk menyesuaikan kemampuan motor, sedangkan integral windup itu akumulasi error berlebih, sedangkan anti-windup menjaga kestabilan sistem. Jadi saturation digunakan untuk membatasi keluaran pengendali PID agar tidak melebihi kemampuan fisik dari sistem, khususnya motor dan driver motor. Pada sistem ini nilai PWM dibatasi dengan rentang tertentu, misalnya dari nilai minimum hingga maksimum yang dapat diterima motor. Pembatasan ini penting agar motor tidak menerima perintah yang tidak mungkin direalisasikan. Namun ketika sistem berada dalam kondisi saturasi, bagian integral pada PID dapat terus mengakumulasi error karena error belum sepenuhnya dikoreksi. Koreksi ini disebut dengan integral windup dan dapat menyebabkan respon sistem menjadi lambat atau bahkan tidak stabil ketika keluar dari kondisi saturasi. Oleh karena itu digunakan mekanisme integral anti-windup yang berfungsi membatasi atau menghentikan akumulasi integral saat keluaran PID sudah mencapai batas saturasi. Dengan adanya anti-windup, sistem dapat kembali merespon perubahan set point dengan lebih cepat dan lebih stabil. Oke, di sini ada blok diagram yang digunakan untuk di sini ada blok diagram atau untuk atur PWM minus 30 dari 255 sampai 255 dan untuk ganti arah putar. Di sini ada dua Arduino. Selanjutnya ini baca data encoder sedangkan posisi dan kecepatan. Ada Laplace filter, kecepatan per second. Nah, di sini selanjutnya MATLAB function. MATLAB function ini digunakan untuk mengatasi nilainan pada sistem. Fungsi ini dibuat menggunakan blok MATLAB function disimulir dan bernama Nano0. Fungsi ini menerima satu input dan menghasilkan satu output. Selanjutnya ada grafik set point, posisi, ENC, speed, error, dan grafik PID, P, E, dan D. Jadi grafik digunakan untuk menganalisis kinerja sistem kontrol. Grafik set point menunjukkan nilai kecepatan yang diinginkan oleh sistem. Grafik posisi encoder menampilkan perubahan posisi motor yang terbaca oleh encoder sehingga dapat diketahui pekerjaan motor dari waktu ke waktu. Dan ada grafik kecepatan menunjukkan kecepatan aktual motor terhadap set point yang diberikan. Selanjutnya sini ada atur nilai KP, KI, KD, dan atur set point. Jadi pada bagian ini terdapat pengaturan set point dan parameter PID yaitu KP, KI, dan KD. Set point digunakan untuk menentukan kecepatan motor yang diinginkan. Dan nilai ini dapat diubah secara langsung menggunakan slider. Jadi ini adalah slider sehingga respon motor terhadap perubahan target dapat langsung diamati. Parameter KP berpengaruh pada kecepatan respon sistem terhadap error. Parameter KI untuk mengurangi error yang masih tersisa, sedangkan KD berfungsi untuk meredam osilasi dan memperhalus respon sistem. Selanjutnya ada percobaan 1 PID speed proporsional integral derivatif. Jadi
Percobaan satu ini dilakukan pengujian pengendalian kecepatan motor menggunakan metode PID. Sistem menghitung error sebagai selisih antara set point dan kecepatan motor. Error kemudian diproses dengan 3 komponen, yaitu PID, selain menghitung error sebagai selisih antara set point dan kecepatan motor, error tersebut kemudian diproses oleh 3 komponen PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Komponen proporsional memberikan respon langsung terhadap error, integral mengurangi error yang masih tersisa, dan derivatif meredam perubahan kecepatan yang terlalu cepat. Kemudian hasil dari ketiga komponen tersebut selanjutnya ada percobaan kedua. Jadi percobaan ini dilakukan pengendalian posisi motor menggunakan metode PID. Sistem membandingkan set point posisi dengan posisi aktual motor yang dibaca oleh encoder sehingga diperoleh error posisi. Error ini kemudian diproses oleh pengendali PID yang terdiri dari komponen proporsional, integral, dan derivatif. Komponen proporsional memberikan respon langsung terhadap selisih posisi. Komponen integral digunakan untuk mengurangi error posisi yang masih terlihat dan error masih tersisa. Oke, lanjut ke Oke, kita akan buat rangkaiannya. Jadi pada library kita pertama cari slider. Kemudian kita drag and drop aja. Setelah itu kita cari untuk konstan. Kemudian kita drag and drop. Setelah itu kita cari foto. Kita drag and drop juga. Setelah udah, kita sambungin slidernya dengan konstan dengan cara double klik. Di sini kita connect, kemudian untuk minimum 600, maksimum 100, dan kita klik OK. Nah, itu kita sambungkan konstan dengan butuhnya. Sudah, di sini kita ganti untuk namanya SP atau set point. Ya, kita gunakan 3 slider lagi yang digunakan untuk pengaturan PID. Setelah itu untuk bagian SP nya ini set point from kita drag ke bawah, kemudian kita cari untuk zoom, kita drag lagi, dan untuk place outline nya kita ganti plus minus. Sumnya ini digunakan untuk fitting ya, dan kita cari lagi untuk
letakkan di samping delay. Ini kita campurin terus lagi. Ini kita copy untuk delaynya. Kita copy lagi untuk ID dan kita copy ini jadi password biasa. Kita cari produk, kita drag and drop, dan kita sesuaikan untuk pesanan. Dan kita copy. Dan ini untuk hasil percobaan pada waktu praktikum, dengan yaitu kontrol PID motor DC dengan